sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Ketenaran tak lama dalam dunia yang fana, sebagai bunga sebentar saja kan layu. Meskipun orang kaya dan besar kuasanya, semua itu kan lalu, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tiada baik, puaskah Dia denganku? Bila Dia datang pulang menjumpai kita semua, baginya ku sobatkah atau setru? Akan senang Tuhan nanti ataukah bersedih hati? Berimanku selalu, puaskah Dia denganku? Berimanku selalu, puaskah Dia denganku? Haleluya, shalom ke saudara yang terkasih. Kita bersyukur kita bisa memasuki tahun 2021 ini. Yang pasti dengan iman percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan berkata di Amsal 24 ayat yang 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Saya rindu setiap saudara dan saya tidak lagi mengingat masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Masa lalu yang penuh dengan cobaan. Masa lalu yang penuh dengan kesesakan. Hari ini kita mau berkata, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Yesuslah sumber sukacita kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita bersyukur. Haleluya. Kesukaan yang dari Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Haleluya.
kekuatanku. Mari sama-sama yuk. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Haleluya. Kesukaanmu Tuhan, kekuatanku. Mari semua sama-sama tangan-tangan kita. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah. Lagi sekali ya sama-sama yuk. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Lord, thank you. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, ya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pernah pergi dariku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari bersyukur. Mari angkat tangan kita sama-sama. Thank you Lord. Amen. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ya, tak pergi dariku. Oh, ku mau selalu bersyukur bercintamu padaku
Silakan duduk kekasih Tuhan. Benarlah bahwa kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia Allah Immanuel. Allah selalu beserta dengan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Allah Immanuel yang tinggal di dalam kita. Yesus namanya. Lebih besar kuasanya dari segala apa yang kita hadapi hari ini. Engkau bisa berkata, Tuhan, 2020 begitu banyak kesesakan. Tetapi hari ini aku mau berkata, Engkau lebih besar dari persoalan yang kuhadapi. Engkau lebih besar dari sakit penyakit yang aku alami. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Thank you Jesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
menyambut. Mari sama-sama katakan Immanuel. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021 ya Bapa. Kami percaya ada pengharapan dan kami tetap punya iman. Dan kami akan melihat kasih Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, memasuki tahun yang baru, kami siap untuk menyambut Tuhan isi hatimu sepanjang tahun ini Bapa, dengan penuh roh haus dan lapar akan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami keserupaan dengan Engkau. Berbicaralah lewat firman-Mu, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Biar perkataan hamba-Mu ini hanya menyampaikan apa yang ada dari hati-Mu saja Bapa. Dan kami boleh menerima, menangkapnya bersama-sama dan mempraktekannya, melakukannya sampai Kristus nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 mewakili Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Johannes Rusli. Dan saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang penuh sukacita, penuh pengharapan. Karena kita masih mempunyai kesempatan untuk kita ada di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan bersama-sama mengingat kembali akan visi dari gereja ini. Bahwa gereja ini adalah gereja atau setiap orang percaya yang ada di dalamnya, orang yang dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Boleh katakan sama-sama, dipulihkan untuk memulihkan. Sekali lagi, dipulihkan untuk memulihkan. Nah, apa yang menjadi tema pada tahun 2021 ini Bapak Ibu? Temanya adalah memelihara kasih persaudaraan. Ayo mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Memelihara kasih persaudaraan. Kita akan baca ayat firman-Nya, ayat firman yang diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-1. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, peliharalah kasih persaudaraan. Tahun ini kita akan belajar di tengah kondisi yang tidak mudah tentunya, karena social distancing, karena jarak yang harus terjadi ya. Kita belajar untuk memelihara kasih persaudaraan. Apakah mungkin di tengah kondisi seperti saat ini? Tentu sangat mungkin. Tentu bisa dilakukan, karena saya percaya hikmat Tuhan akan diberikan kepada setiap kita. Jadi tema Januari 2021 adalah pelihara kasih persaudaraan dalam apa? Dalam kekudusan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan pelihara kasih persaudaraan itu dalam hal kekudusan. Apa hubungannya antara kasih persaudaraan dan kekudusan? Bahwa kekudusan adalah dasar dari kita membangun kasih persaudaraan. Kekudusan adalah dasar dari kita membangun kasih persaudaraan. Efesus 1 ayat 4 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup dan tak bercacat di hadapannya. Kekudusan ditaruh Tuhan karena Dia lebih tahu akan siapa kita daripada orang lain tahu akan siapa kita. Ya kan? Kadang orang lain mengejudge, menghakimi. Wah, hidupnya gak benar, gak beres. Jangan takut Bapak Ibu. Kejarlah kekudusan. Orang mau bilang apa, yang penting kita menjaga kekudusan. Dan jangan main-main, karena memang yang tahu kita kudus apa enggak, atau berusaha menjaga hidup kudus atau enggak, siapa? Tuhan kita. Kita akan ada dalam keadaan yang terbaik ketika kita memiliki kemurnian dan kekudusan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan kita memberikan perintah, memberikan larangan. Bukan karena Dia tidak mau kita menikmati hidup, tetapi karena sesungguhnya Tuhan ingin menjaga kita. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara mengendarai kendaraan,
ya baik motor ataupun mobil, kemudian ada tanda larangan, misalnya tidak boleh kecepatannya lebih dari 80 km per jam. Apakah artinya pemerintah tidak menginginkan kita menikmati ketika kita berkendara? Tentu tidak. Karena pemerintah tahu kalau kita mengendarai kendaraan lebih dari 80 km per jam akan ada resiko-resiko di depan nanti. Demikianlah Tuhan ketika memberikan larangan dan perintahnya. Karena Dia sayang kepada kita. Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Tubuh kita ini adalah apa? Rumah Tuhan, baiknya Allah. Kalau saya bisa katakan adalah zona di mana Tuhan ada, berada, berbicara kepada kita, tinggal dalam kita. Bahkan Dia berhak untuk memerintah atas setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, kalau kita punya mungkin di rumah toren ya, tempat penampungan air ya, toren. Ya seperti berapa waktu lalu ayah saya bilang, kita harus cari cara nih supaya torennya bersih. Kenapa? Ayah saya bilang, karena air di rumah itu sudah dicek, itu airnya bersih. Airnya bahkan harusnya bisa diminum, kira-kira begitu. Sudah diperiksa keasaman ya, pH-nya gitu ya. Nah, sudah dicek ada racunnya enggak dan sebagainya. Nah, sumber air bersih. Tetapi kalau saluran atau tempat di mana air itu ditampung enggak bersih, yang terjadi apa Bapak Saudara? Maka ketika kerannya dibuka, kotoran ada ya. Ketika ditampung warnanya tidak bening, keruh, kemudian bahkan mungkin ada cacing-cacingnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa? Sumber air bersih, tapi tempat menampung atau tempat menyalurkannya kotor, maka yang keluar juga kotor. Jangan salahkan sumbernya. Jangan salahkan Tuhan kita, karena Tuhan kita kudus kok. Tapi kan gara-gara hati atau saluran kehidupan ini gak bersih, yang keluar kotor. Sehingga yang dijelekan siapa? Nama Tuhan kita. Makanya di dalam membangun kasih persaudaraan, sekali lagi dasarnya adalah apa? Kekudusan. Katakan bersama-sama dengan saya kata-kata ini. Jangan mau hidupmu dikorupsi. Sekali lagi, jangan mau hidupmu dikorupsi. Apa sih itu kata korupsi? Korupsi itu adalah sesuatu yang menghalangi tercapainya sesuatu yang baik secara maksimal. Misalnya sebuah gedung, kalau uangnya nggak dikorupsi, dia akan kuat, akan kokoh. Mungkin untuk jangka tahun 15 tahun, 10 tahun. Tapi karena uangnya dikorupsi, yang terjadi apa Bapak Ibu? Nggak lama roboh, nggak lama ada gentengnya bolong, kerangkanya ambruk dan sebagainya. Karena dikorupsi. Jadi korupsi itu artinya melakukan sesuatu yang menghalangi tercapainya sesuatu hal yang baik secara maksimal. Nah, jangan sampai hidup kita dikorupsi sama si iblis. Sehingga apa? Kita nuruti maunya si iblis, kita akhirnya tidak mencapai kemaksimalan. Dosa akan membuat hidup kita terkorupsi, hidup kita juga tercemar. Tuhan tentu nggak menghendaki kehidupan kita tercemar. Amin Bapak Saudara. Kekudusan itu sangat diperlukan. Apa maksud kekudusan? Kekudusan itu artinya begini, sederhananya tidak ada agenda-agenda tersembunyi. Artinya apa? Kita tidak punya maksud-maksud yang tidak baik, yang tidak tepat. Dan perlu kita ketahui, sesuatu yang murni itu nilainya tetap jauh lebih tinggi dari sesuatu yang tidak murni. Contoh, kalau ibu bapak pergi ke sebuah tempat makan, restoran, lalu di situ ada pilihan, mau jeruk murni atau jeruk yang biasa, artinya sudah dicampur gitu ya. Kalau es jeruk murni benar-benar jeruk yang sudah diperes gitu ya. Airnya itu benar-benar air jeruk. Tapi satu yang lain adalah yang sudah dicampur dengan air. Ya tentu kita pasti pengen kalau udara panas, rasanya haus,
Kalau bisa pengennya yang jeruk murni, betul nggak Bapak Saudara? Tapi tentu jeruk murni harganya jauh lebih mahal. Nah, kalau kita mau bicara tentang nilai kita murahan, apa nilai kita ini istimewa? Atau orang bilang mahal gitu ya, ada kelasnya gitu. Itu tergantung dari bagaimana kita menjaga kemurnian dan kekudusan hati kita. Jangan harap kita akan dianggap orang, dihormati orang kalau kita nggak menjaga kualitas kemurnian dan kekudusan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan kita itu kudus dan murni. Hal ini akan dibahas di minggu-minggu berikutnya. Tuhan kita pure, murni, nggak punya agenda-agenda yang tersembunyi. Bahkan kalau saya boleh bilang, berkali-kali ketika orang datang sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan saya punya masalah. Ya, saya yakin Tuhan tahu apa yang ada di hati orang itu. Mungkin Tuhan tahu, wah ini setelah saya tolongin, habis ini dia kabur nih. Dia nggak ke gereja lagi nih. Dia nggak cari aku sungguh-sungguh nih. Dia tahu. Tapi karena ketulusan, kemurnian, kekudusannya, bagi dia nggak ada agenda tersembunyi. Dia nggak menimbang-nimbang. Dia tetap menolong. Dia tetap menyatakan mujizat. Dia tetap menyatakan kebaikannya. Lalu urusan kedepannya bagaimana? Ya itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tetapi artinya gini. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya sama kita. Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah kudus dan murni. Apa lawannya kekudusan? Ini Bapak Ibu Saudara, lawan dari kekudusan adalah kemunafikan. Kemunafikan di luarnya kelihatan baik, tapi dalamnya kotor. Dalamnya nggak murni. Di Alkitab, Yesus seringkali menyatakan bahwa dia nggak sependapat, bahkan dengan keras. Dia berani menegur orang-orang yang munafik. Kita lihat di dalam satu contoh ayat, Matius 23 ayat 23 sampai 28. Dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Wow, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ciri orang munafik itu apa Bapak Saudara? Orang munafik itu cepat melihat kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, tetapi kesalahan besar dilakukan sendiri, suka dia nggak sadar. Lucu ya? Iya memang lucu. Tapi jangan sampai kita jadi golongan yang munafik. Kita lihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak cepat sadar akan kesalahan kita sendiri. Nah, orang munafik sukanya mengoreksi orang. Berpikiran bahwa orang lain itu salah dan dia harus selalu dikoreksi. Tetapi ketika giliran dikoreksi, wah, banyak cara untuk menangkis, banyak alasan-alasan yang disampaikan. Kita tanpa Tuhan sebenarnya adalah hidup kita munafik. Kenapa? Ingat tadi, Tuhan adalah kudus. Ya, Tuhan adalah kudus. Kalau Tuhan yang adalah terang ada dalam setiap kita, Dia akan menerangi setiap kehidupan.
Bukan seperti orang munafik yang tadi dikatakan seperti kuburan, kelihatannya di luarnya bagus, dibikin putih, ada marmer, ada hiasan dan sebagainya, tapi di dalamnya tulang. Bahkan berbagai jenis kotoran dikatakan. Tetapi Tuhan yang kudus akan menerangi. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan yang kudus menerangi kita, maka apa? Segala sesuatu yang kotor dalam kita akan terlihat. Segala sesuatu yang tidak baik di dalam kita akan terbuka. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kepada siapa? Nomor satu tentu kepada kita. Kalau kepada kita nggak mempan, ya mungkin Tuhan akan buka kepada yang lain. Kira-kira gitu ya. Tetapi terlebih dahulu dia akan membawa kepada setiap kita kesadaran untuk kita memperbaiki diri kita. Nah, untuk bisa menjadi murni, maka yang harus dibersihkan ini adalah apa? Dimulai dari hati dan pikiran kita, dan tentu terpenting roh kita terlebih dahulu. Bukan masalah itu kan salah dia dan sebagainya, atau bahkan kita berusaha menutup-nutupinya. Bapak Ibu, saya tidak anti ya kepada orang-orang yang melakukan operasi plastik, ya, memperbaiki hidung, memperbaiki mata, memperbaiki apalagi telinga, pipi dan sebagainya, atau mungkin ya segala sesuatu yang berusaha untuk mempercantik diri yang menurut dirinya nggak cantik, diupayakanlah dengan apapun lah, saya nggak tahu namanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau motivasi seseorang adalah berkata gini, aku biar kelihatan terus cantik, aku mau terus kelihatan muda. Maaf Bapak Ibu Saudara, ini hanya contoh ya. Ya tentu kita harus menjaga diri supaya kelihatan muda. Mungkin dengan berolahraga, oke baik. Tapi kalau dilakukan dengan hal-hal yang menurut saya tidak natural, tidak alami, bahkan terlalu memaksakan. Kita sudah lihat contoh banyak di media sosial. Akhirnya bukan kecantikan yang diperoleh, malah wajahnya rusak, malah jadi bentuk hidungnya aneh, bentuk mukanya aneh dan sebagainya. Nah, semua itu dilakukan karena apa? Orang ingin menunjukkan dirinya kelihatan wow luarnya, tetapi dia lupa. Alkitab juga bilang sebenarnya, kalau hati seseorang gembira, hati orang itu bersih, hati orang itu tidak menyimpan sesuatu yang tidak berkenan, maka dia nggak ada rasa tertuduh. Maka yang terpancar adalah sukacita. Amsal 4:23 kan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Saya percaya hati yang terjaga bersih, murni, ya hatinya cantik, terpancarnya apa? Wajahnya akan tetap cantik. Hatinya semangat, yang terpancar adalah apa? Orangnya kelihatan awet muda, kira-kira gitu. Saya yakin itu Pak Saudara. Jadi nomor satu justru paling penting dari dalam hati kita nih. Kalau di hati kita, hidup kita adalah hidup yang memancarkan sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, ya, maka apa Bapak Saudara? Percayalah, tampilan luar kita akan begitu indah. Orang akan berkata, wow, apa rahasianya? Nah, kita bisa kasih tahu dong, ini karena saya menjaga hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Keren kan? Keren Bapak Saudara. Ya, jadi jangan malah nama Tuhan dihujat gara-gara apa? Walah, itu tampilannya aja, kelihatannya kayak malaikat di gereja. Wah, haleluya setiap hari Minggu. Tapi di luar hari Senin, Selasa sampai Sabtu di kerjaan, wow, mulutnya ngomongnya kotor. Apa kata orang? Akhirnya apa? Sumber yang bersih akan dianggap kotor. Apakah Tuhan kita memperkatakan kata-kata kotor? Tentu tidak Bapak Saudara. Tapi karena sumber yang bersih, tapi salurannya, tampungannya, hatinya orang itu enggak bersih, akibatnya semuanya kotor gitu Bapak Saudara. Di dalam Matius 7 ayat 3-5 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu,
biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini menarik sekali ayat ini Bapak Saudara. Ya, saya membaca ayat ini seakan-akan kayak Tuhan juga lagi negur tapi sambil bercanda gitu Bapak Saudara. Ini kamu mau keluarin sesuatu yang kecil dari mata seseorang, tapi matamu aja gak bisa lihat karena ketutupan sesuatu yang besar. Gimana kamu bisa ngeluarin? Jangan-jangan mungkin yang kecongkel hidungnya, jangan-jangan telinganya, jangan-jangan giginya. Kan tujuannya mata, tapi karena mata tertutup arahnya gak karu-karuan. Kira-kira gitu ya Bapak Saudara. Jadi kalau kita ingin dipakai Tuhan, nomor 1, memiliki hati yang kudus, hati yang murni. Kalau kita ingin memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kerjakanlah itu. Makanya tema bulan Januari kita ini adalah memelihara kasih persaudaraan di dalam kekudusan. Dari roh yang murni, kudus, bersih, itu akan memancar kepada kehidupan kita, pikiran, perasaan, kehendak, bahkan kehidupan jasmani kita. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, karena kalian taat kepada ajaran dari Allah Tuhan kita, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab itu hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Kasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Orang akan bisa mengasihi yang lain, ya, dia punya ketulusan hati kalau hatinya bersih. Amin Bapak Saudara. Seseorang bisa melakukan yang terbaik kalau di dalam hatinya juga bersih. Amin Bapak Saudara. Karena itu kejarlah kekudusan, ya. Kejarlah kekudusan. Gimana kita bisa membangun kehidupan yang kudus? Kekudusan itu bukan prosesnya. Kekudusan itu adalah hasil. Kita terus berusaha mengejar kekudusan. Supaya apa? Karena kita mengejar kekudusan, kita akan bisa mengerti kemuliaannya Tuhan, melihat kemuliaannya Tuhan, memahami pribadinya Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, hasil dari ketaatan kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya, itu akan membuat kita menerima kekudusan. Kita mengalami kekudusan karena kuncinya Tuhan telah membuka pintu kekudusan itu sehingga kita bisa mencapainya. Dengan cara apa? Yaitu tadi, taat akan kebenaran firman-Nya. Jika kita taat akan kebenaran, maka kita gak akan perlu bingung lagi apa itu kekudusan. Saya kasih contoh. Kalau seseorang hidupnya tidak menyimpan hutang, ya, atau menyimpan kesalahan, maka tentu dia tidak akan takut kalau misalnya dicari-cari orang. Tapi beda ceritanya sama kalau seseorang berhutang, lalu rumahnya diketok-ketok seseorang gak dikenal, ya kan Bapak Saudara? Waduh, dia udah cemas, ini siapa? Jangan-jangan dia mau nagih hutang. Nah itu terjadi karena apa Bapak Saudara? Bukan karena si penagih hutang itu pilih kasih. Enggak Bapak Saudara. Karena di kitanya ada sesuatu yang gak dibereskan. Nah, bereskan hati kita, maka kita tidak akan lagi tertuduh Bapak Saudara. Jika kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka hati kita bersih, maka hati kita murni. Gak akan ada dosa lagi yang mau mampir dan mengintimidasi kita. Iblis gak nuduh-nuduh kita lagi. Amin Bapak Saudara. Kalau ya rumah seseorang bersih, saya yakin binatang-binatang yang suka hal yang kotor tidak mau mampir. Tapi kalau rumah kita nggak bersih, jangan heran, mulai dari semut mungkin, ya kan, kecoa mungkin, bahkan tikus akan berkunjung. Betul nggak Bapak Saudara? Usahakanlah hati kita bersih. Maka waktu kita punya hati yang bersih, yang kotor itu nggak nyaman untuk mau tinggal di dalam kita. Nah Bapak Saudara, mari kita taat kepada kebenaran Tuhan. Dan kita nggak perlu lagi mengkhawatirkan, apakah aku bisa memiliki kekudusan.
Karena ketika seseorang sekali lagi taat kepada kebenaran Tuhan, dia akan terbentuk mempunyai gaya hidup yang ingin mengejar selalu kekudusan. Kita kudus karena apa Bapak Saudara? Karena Tuhan kita kudus. Katakan sama-sama, aku menjadi kudus karena Tuhan kudus dan aku mau mengejar kekudusan itu. Amin Bapak Saudara. Iya, ketika kita murni dan kudus, kita akan mencapai apa yang menjadi rencana yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan percayalah, berkat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita akan kita terima, akan kita alami. Karena Bapak Saudara, kita telah memelihara kehidupan kita di dalam kekudusan. Dan karena kita menjaga hati kita murni, maka kita akan bisa memelihara kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Mari kita akan satukan hati di dalam doa dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mempersiapkan roti dan anggur atau sirup atau teh, Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Kita percaya bahwa persekutuan kita dengan Kristus lewat pengorbanan kematiannya di atas kayu salib itu mengingatkan akan setiap kita bahwa hidup kita ini telah lunas dibayar oleh darah yang tak bercacat dan tak bercela, darah yang kudus, yaitu darah Yesus Kristus anak domba Allah Tuhan kita. Karenanya biarlah kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Kalau ada hal yang harus kita bereskan di dalam hati kita, apa yang belum kita bereskan, mari bereskan Bapak Ibu Saudara, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat semua kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah datang ke dunia memberikan kehidupan-Mu bagi kami, supaya kami yang tadinya tidak kudus boleh dikuduskan oleh karena pengorbanan-Mu. Dan Tuhan, lewat proses kehidupan yang hari demi hari, di mana kami mau memeriksa diri, merendahkan hati, bertobat berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami percaya maka Tuhan akan mengampuni, memulihkan, menyucikan, memberikan kami hati yang baru. Karenanya Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah Bapa, kami boleh mengalami berkat lewat perjamuan kudus ini. Kami boleh mengalami pemulihan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami mengalami mujizat-Mu. Hidup kami mengalami kesembuhan. Hidup kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Karena itu biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan setiap roti dan anggur atau sirup atau teh yang kami pakai ya Tuhan. Biarlah Bapa, kami menyadari semua ini menjadi pertanda akan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami siap bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab pada malam waktu Yesus akan diserahkan. Yesus bersama murid-muridnya bersekutu, berkumpul bersama, mengadakan perjamuan pada malam itu. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku." Bukankah yang kita pegang saat ini adalah tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus telah terpecah-pecah bagi hidup kita, supaya kita yang tidak berpengharapan memperoleh kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terima tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil cawan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku."
Bukankah yang kita pegang saat ini adalah darah Kristus? Darah yang telah tercurah untuk setiap kita. Darah yang telah menyucikan kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya, sakit kita, penderitaan kita disembuhkan, diangkat, kutuk diganti menjadi berkat. Karena itu mari kita terima darah Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari bersama naikkan syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang telah datang ke dunia memberikan kami kehidupan yang baru. Bahkan di tahun yang baru ini Tuhan ada pengharapan, ada kepastian, ada sukacita yang berlimpah-limpah terjadi atas setiap kami. Segala duka diganti dengan sukacita, segala keraguan-raguan dipastikan, diberikan kepastian ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala karya-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kristiawan Hidayat, jemaat dari GKI Tegal, yang telah memberikan sebuah buku yang berjudul Mengenal Tuhan melalui Alkitab, ditinjau dari teologi dan iman. Dan ada buku lain yaitu Mengenal Tuhan melalui Alkitab, ditinjau dari ilmu pengetahuan dan iman. Jika saudara berminat bisa menghubungi saudari Lani Kendro. Mari kita sama-sama naikkan doa-doa syafaat kita. Firman Tuhan berkata bahwa di Matius 18 ayat 18, sesungguhnya apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Saat ini nih kami sama-sama berdoa melepaskan damai sejahtera yang dari sorga untuk seluruh Indonesia, bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota, dan atas setiap gereja dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari sorga. Dan saat ini kami juga berdoa melepaskan kasih Tuhan atas setiap manusia, sehingga pintu yang Tuhan buka, yaitu pintu pertobatan, dialami oleh banyak orang, sehingga pintu keselamatan
banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan juga pintu perlindungan Tuhan untuk semua orang yang percaya dilepaskan dari sorga. Dan juga pintu berkat Tuhan tercurah. Dan pintu penyertaan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk melepaskan kesembuhan yang dari surga tercurah bagi setiap orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Sakit apapun, di dalam nama Yesus biar mengalami kesembuhan dan pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi. Saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami, Om John Rusli. Tuhan terus proses kesembuhan, pemulihan kesehatan gembala kami ya Tuhan. Berkati anak, cucu, menantu, semuanya Tuhan. Berkat perlindungan dan penyertaan-Mu dinyatakan. Urapan yang baru. Tuhan juga memimpin kami di sepanjang tahun 2021 ini. Agar kami dapat melewati langkah-langkah hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, masa depan diberkati, penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri kebaktian kita saat ini. Dan mari kita masuk dalam doa berkat. Bapa Sorgawi, kami datang kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengucapkan syukur sebab Engkau telah membawa kami kepada penghujung kebaktian kami saat ini. Hamba mohon kepadamu, curahkanlah Tuhan kepada seluruh jemaat yang mendengarkan di tempat mereka. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang